Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Huda dari jurusan Ilmu Hadis kelas 3B. Tujuan dari pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Nahwu Shorof. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab marfu'atil asma. Baiklah, langsung saja kita bahas bab marfu'atil asma. Bismillahirrahmanirrahim. Bab marfu'atil asma'i. Bab marfu'atil asma di dalam kitab ini terdapat 7 macam. Yang pertama fa'il, kemudian maf'ul atau yang biasa disebut dengan naibul fa'il. Yang ketiga itu mubtada, yang keempat khobarnya mubtada, yang kelima isimnya karena ada saudara-saudaranya, yang keenam itu khobarnya inna dan saudara-saudaranya. Kemudian yang terakhir itu tabi'. Tabi' sendiri di sini mempunyai cabangan, yaitu na'at, atof, taukid, dan badal. Jadi tabi' di sini memiliki 4 cabangan. Langsung saja pada bab fa'il. Babul fa'ili, al-fa'ilu huwal ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Berarti di sini fa'il itu yaitu isim yang dibaca rofa yang disebutkan setelah fi'ilnya. Jadi bisa dibilang fa'il itu objek. Bisa dibilang fa'il itu subjek atau orang yang melakukan pekerjaan yang telah dilakukan itu. Nah, sedangkan fi'il itu pekerjaan yang dilakukan. Di sini fa'il sendiri dibagi menjadi 2, yaitu fa'il isim dhamir dan fa'il isim dhamir. Yang dhamir itu seperti lafaz koma zaitun koma zaitun. Maksud dari dhamir di sini, dhamir itu berarti terlihat. Artinya lafaz itu jelas dilihatkan. Misal pada lafaz koma zaitun. Nah, di dalam lafaz koma zaitun yang menjadi fa'ilnya itu adalah lafaz zaitun, dan menjadi fi'il yaitu lafaz koma. Dan menurut keterangan tadi bahwa fa'il itu jatuh setelah fi'il. Nah, di sini fi'ilnya lafaz koma dan fa'ilnya lafaz zaitun. Nah, isim-isim yang dibaca rofa yaitu fa'il. Berarti fa'il di sini menjadi i'rab rofa karena masuk pada isim-isim yang dibaca rofa itu dengan tanda rofanya lafaz tumah. Kemudian pada yang kedua yaitu yang isim dhamir. Jadi isim dhamir di dalam fa'il itu terdapat 12 macam. Salah satunya lafaz darabatu. Di sini kenapa dibilang isim dhamir? Karena pelaku atau subjek atau biasa disebut fa'ilnya itu disimpan atau tidak terlihat. Misal dorobetu. Lafaz dorobetu yang berarti aku memukul. Lafaz maksudnya itu lafaz aku sebagai pelaku itu disimpan. Nah, diganti dengan domirnya itu berupa lafaz tu. Nah,
Jadi jika diuraikan itu berarti lafadznya itu doroba dan tu. Nah, lafadz tu ini menjadi tandanya fa'il isim dhamir. Ya, isim dhamir ini yang disimpan. Nah, yang disimpan ini menunjukkan arti saya gitu. Kemudian lafadz doroba ini menjadi fi'ilnya. Kemudian masuk pada bab maf'ul. Maf'ul lam yusam fa'iluhu, yaitu fa'il yang tidak disebutkan. Nah, jadi pengertiannya itu wahwal ismu al marfu'u alladzi lam yudkar ma'ahu fa'iluhu. Isim yang dibaca rofa yang fa'ilnya itu tidak disebutkan. Di fi'ilnya itu tidak disebutkan. Jadi secara zahir fa'ilnya itu tidak terlihat gitu. Misal terdapat perbedaan dalam fi'il madi ataupun fi'il mudhari'nya. Fi'il madinya itu awalnya di dhammah dan sebelum akhir itu di nasrah. Sedangkan pada tingkah fi'il mudhari' itu awalnya di dhammah dan sebelum akhir itu di fathah. Contoh pada lafaz duriba zaitun dan wayudrubu zaitun. Sebelumnya naibul fa'il ini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang dohir dan yang domir. Yang dohir itu seperti lafaz duriba zaitun, itu contoh fi'il madi, dan wayudrubu zaitun, dan itu contoh dari fi'il mudhari'. Nah, penjelasannya lafaz zaitun ini sebenarnya menjadi objek yang dipukul gitu, tetapi orang yang melakukannya atau subjeknya itu dihilangkan atau tidak disebutkan. Nah, kemudian lafaz zaitun ini menempati tempatnya fa'il, sehingga yang awalnya itu menjadi maf'ul bih kedudukannya sehingga dibaca nasab, kemudian menempati tempatnya fa'il. Nah, sehingga i'rabnya itu menjadi rofa karena termasuk isim-isim yang dibaca rofa gitu. Kemudian isim dhamir, di sini juga terdapat contoh duribatu. Di sini juga memakai dhamir tu. Kemudian langsung saja masuk pada bab mubtada dan khobar. Mubtada sendiri di sini disebutkan pengertiannya wal ismu al marfu'u al ari anil awamini al lafdiyati. Nah, maksud dari mubtada di sini yaitu isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafdi. Jadi sepi dari amil-amil yang lain, atau bisa dikatakan mubtada itu sebagai permulaan kalimat atau permulaan kata. Kemudian yang khobar itu wal ismu al marfu'an musnadu ilaihi, yaitu suatu kalimat yang disandarkan pada mubtada. Bisa disebut khobar ini sebagai penyempurna mubtada. Nah, jadi jika salah satu dari keduanya itu tidak ada, maka lafaz itu tidak akan berfaedah. Di sini pembagian dari mubtada itu ada dua, mubtada isim dhahir dan yang dhamir. Dhahir telah disebutkan tadi, yang dhamir ini seperti lafaz ana, nahnu, anta ila akhirih. Bisa diambil contoh di sini lafaz ana qaimun zaitun. Bisa diambil contoh dari lafaz ana qaimun zaitun. Ana qaimun. Maksudnya di sini lafaz ana menjadi mubtada dan lafaz qaimun itu menjadi khobar dari mubtada. Jadi jika dari keduanya itu terpisah, maka tidak akan memberikan faedah. Nah, contoh lain yaitu nahnu qaimuna, itu sama saja seperti lafaz tadi dengan mubtada dan khobar.
khobar sendiri juga dibagi menjadi dua, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad yaitu seperti lafaz contoh Zaidun qaimun. Maksud dari mufrad di sini beda dengan mufrad pada makna i'rab, tapi mufrad di sini khobarnya itu berbentuk sifat, di misal isim fa'il atau isim maf'ul, isim tafdil dan lain-lain. Jadi maksud isim mufrad itu khobarnya itu harus mempunyai dhamir yang merujuk kembali kepada mubtada'nya. Misal Zaidun qaimun, qaimun wong kang ngadeg sapa Zaid. Lafaz qaimun itu harus mempunyai dhamir yang kembali kepada lafaz Zaid itu. Kemudian khobar ghairu mufrad ada 4, itu jar majrur dan dzaraf, fi'il, fa'il, mubtada serta khobar. Contoh lafaz Zaidun fidari, itu lafaz fidari itu menjadi khobar dari mubtada'nya lafaz Zaidun. Dan masuk pada bab-bab amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar, antara lain kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya, dan juga tentu dan saudara-saudaranya. Kana sendiri berbeda dengan mubtada dan khobar tadi karena memiliki pengamalan sendiri. Jadi pengamalan dari kana yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Dan kana sendiri memiliki saudara-saudara antara lain amsa, asbahat, gelabata, sorailah, dan seterusnya. Seperti contoh kana Zaidun qaiman. Jadi lafaz Zaidun itu menjadi isimnya kana dan lafaz qaiman itu menjadi khobarnya kana, yang mana isimnya kana itu dibaca rofa berupa lafaz Zaidun yang dibaca rofa dengan tanda rofanya dhammah, dan juga lafaz qaiman itu menjadi khobarnya kana yang mana dibaca nasab. Yang menjadi bawah pembahasan yaitu isimnya kana ini. Kemudian ada lagi inna dan saudara-saudaranya, yaitu inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'ala. Seperti contoh lafaz inna Zaidan qaimun. Nah, lafaz Zaidan ini menjadi isimnya inna, yang mana inna sendiri memiliki pengamalan, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi isimnya itu dibaca nasab dan khobarnya itu dirofakan, seperti lafaz Zaidan qaimun ini, inna Zaidan qaimun. Lafaz Zaidan ini menjadi isimnya inna yang dibaca nasab, dan lafaz qaimun ini menjadi khobarnya inna, dan lafaz qaimun ini menjadi titik pokok dari marfu'atul asma tadi, yang mana khobarnya inna. Kemudian ada lagi donantu akhwatuha, yaitu mubtada dan khobarnya itu dibaca nasab, yang mana menjadi maf'ul keduanya itu. Pendapat saudara-saudaranya antara lain donantu hasibatu, akhiltu, wa zamtu, wa ra'aitu, wa alimtu, wa jadtu, dan seterusnya. Jadi seperti contoh lafaz donantu Zaidan muntalikon. Dari sini lafaz Zaidan dan lafaz muntalikon itu menjadi maf'ul dari lafaz donantu, yang mana lafaz donantu ini sudah menjadi kalimat sempurna, yaitu fi'il dan fa'il. Dan masuk pada bab na'at, yaitu na'at itu isim yang mengikuti mangkutnya dari rofa, nasab, khofat, makrifat, dan nakirahnya, biasa juga dengan i'rabnya. Jadi seperti contoh koma Zaidun al-akilu, dari lafaz koma Zaidun al-akilu, lafaz al-akilu itulah yang menjadi na'at, yaitu mensifati dari lafaz sebelumnya. Seperti contoh lafaz Zaidun al-akilu. Nah, al-akilu ini berarti yang mempunyai akal, berarti saya telah berdiri, saya berakal itu telah berdiri. Jadi lafaz al-aqilu ini menjadi ini mensifati lafaz Zaidun,
Kemudian contoh lain ro'a itu Zaidan al-akila. Di sini tetap naatnya itu mengikuti manutnya dari i'rabnya dan nakirahnya serta mufradnya. Kemudian dijelaskan lagi isim-isim ma'rifat. Kemudian lanjut lagi, di sini dijelaskan isim ma'rifat ada 5, yaitu isim dhamir berupa ana anta, isim alam berupa Zaidan al-ata, isim mubham berupa hada hadiyah ulai, dan isim alladzi fil alif wal lam itu disebut dengan isim yang kemasukan al. Contoh lafaz ar-rajul, yang mana asli lafaznya adalah rajulun. Lafaz rajulun itu nakirah, kemudian kemasukan kemasukan al maka menjadi ma'rifat. Kemudian lanjut isim nakirah, yaitu isim-isim yang masih bersifat umum, seperti contoh tadi lafaz rajulun tadi. Kemudian masuk pada atof. Atof yaitu bermaksud menjadi kata penghubung, penghubung dari kalimat satu dengan kalimat lainnya. Dan huruf atof sendiri itu juga ditentukan lafaz wawu atau fa, wawu, fa, summa, au, am, imma, bal, dan lain-lain. Dan atof ini juga mengikuti dari ma'tof alaihnya atau kalimah yang diikutinya itu juga dari i'rabnya. Saya ambil contoh di sini, koma Zaidun wa amrun. Lafaz amrun di sini menjadi atofnya dari lafaz Zaidun. Cara melihat amrun ini juga sebagai atof dari lafaz Zaidun karena terdapat huruf atof yang berupa wawu itu wa amrun, sehingga lafaz amrun itu diatofkan pada lafaz Zaidun. Dan juga pada tingkat nasab yaitu Zaidan wa amron. Kemudian masuk pada taukid, yaitu taukid ilmu atau gitu tabin mu'akadi birofi wa nasbihi wa qobdi wa rafihi. Taukid ini juga mengikuti dari i'rab dan ma'rifatnya. Nah, lafaz-lafaz taukid itu biasanya diketahui dengan lafaz an-nafsu wal ainu wa kulun wal jamama, seperti dalam contoh koma Zaidun nafsuhu wa ra'aitul qauma kullahum. Nah, lafaz kullahum di sini menjadi taukid dari lafaz al-qauma. Maksud dari taukid di sini itu menguatkan atau memperjelas. Jadi di sini ra'aitul qauma kullahum, yuskabiyane kaum, berarti itu menunjukkan keseluruhan kaum tersebut. Nah, kemudian pada yang terakhir itu badal. Badal sendiri badal sendiri itu menjadi pengganti. Itu maksudnya itu sebagai kata ganti dari isim atau fi'il. Badal sendiri juga mengikuti pada i'rabnya mubdal minhu. Jadi dan badal sendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu badal sya' min sya', badal ba'du min kul, badal istima, dan badal ghalat. Saya jelaskan salah satu di sini, yaitu badal ba'du min kul. Saya ambil contoh akaltu rogifa sulusahu. Nah, di sini lafaz sulusahu ini menjadi badalnya dari lafaz ar-rogifa. Kenapa lafaz sulusahu itu dibaca nasab? Karena menjadi badalnya dari lafaz ar-rogifa yang dibaca nasab. Ar-rogifa dibaca nasab sendiri karena menjadi maf'ulnya lafaz akaltu, yang mana akaltu itu sudah menjadi kalimat sempurna, yaitu terdiri dari fi'il dan fa'il. Kemudian terdapat objek berupa maf'ul, yaitu lafaz ar-rogifa. Nah, sulusahu ini menjadi badalnya lafaz ar-rogifa, yang mana mengikuti pada i'rabnya. Ini sendiri contoh dari badal ba'du min kul, yang mana dari keseluruhan itu ya yang diambil adalah sebagiannya. Nah,
Jadi contoh dari keseluruhan roti. Nah, jadi dari keseluruhan roti itu yang diambil adalah sepertiganya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam penyampaian materi hari ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum